Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang transaksi elektronik atau Grab. Di sini disusun oleh saya sendiri, Randy Waluyo Putro, NIM 2020 10 11 03 11 559. Yang pertama, kata pengantar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Transaksi Elektronik pada Grab dalam perjanjian dengan penggunaan aplikasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI Nomor 10 DSN MUI angka Romawi 4 2000 tentang makalah atau analisis kesesuaian klausa baku. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, tabi'i, dan berharap sampai kepada kami selaku umatnya di akhir zaman ini. Makalah ini adalah referensi atas beberapa tulisan dalam buku atau artikel tentang Grab. Penulisan ini berupaya untuk menawarkan sebuah makalah tentang Grab dari sudut alat elektronik untuk memperoleh gambaran yang terang tentang makalah ini. Penulis menjelaskan tentang sudut baiknya kepada para pembaca yang budiman. Penulis berharap makalah ini dapat memberi pengaruh yang positif untuk kemajuan alat elektronik. Berikut daftar isinya. Kata pengantar ada pada halaman 2, daftar isi ada pada halaman 3, dan bab yang pertama tentang pendahuluan. Yang A, latar belakang, halaman 4, B, identifikasi masalah, halaman 5, C, pembatasan dan perumusan masalah, halaman 5 juga, dan D, tujuan dan manfaat penelitian, halaman 6. Dan yang bab kedua penutup. Kesimpulannya ada pada halaman 7, dan yang terakhir daftar pustaka ada halaman 8. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. A, latar belakang. Aplikasi penyedia jaringan jasa transportasi yang dulunya hanya menawarkan beberapa jasa, sekarang menambah beberapa layanan keperluan sehari-hari dalam satu aplikasi, sehingga aplikasi ini disebut super aplikasi. Layanan yang ditawarkan antara lain jasa antar makanan, jasa membelanjakan di mart, jasa pengiriman barang, jasa pembelian pulsa atau token listrik, terus jasa membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Kehadirannya ini sangat membantu masyarakat Indonesia dengan menghubungkan atau menjadi perantara dalam bentuk adanya suatu aplikasi yang diberikan pembuat aplikasi untuk penyedia layanan pada konsumen atau pengguna. Mengubah akses tradisional menjadi digitalisasi. Mengubah kebiasaan belanja melalui transaksi elektronik, begitu juga dengan sewa alat transportasi, ditambah kondisi pandemi saat ini yang membatasi berinteraksi secara langsung. Transaksi ini sangat membantu. Metode pembelajarannya bisa tunai dan memakai uang elektronik, dan tata cara penggunaannya melalui perjanjian elektronik. Platform yang sering digunakan masyarakat Indonesia yaitu Gojek dan Grab. Data menunjukkan pangsa pasar di Indonesia tahun 2009 untuk platform Gojek yaitu 35,3% dan Grab 64%. Presentase Grab lebih besar disebabkan banyaknya diskon yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, sehingga harga terkadang menjadi lebih murah dibandingkan aplikasi jasa transportasi online lainnya. Transaksi dalam platform tersebut membantu perekonomian sektor
55 triliun dan Grab 48,9 triliun. Layanan yang paling banyak dinikmati dari aplikasi Gojek dan berkontribusi untuk perusahaan yaitu dari jasa antar penumpang dengan memakai sepeda motor, dan perusahaan Grab layanan antar makanannya. Kebiasaan pesan antar makanan ke rumah tidak bisa dilakukan karena kebanyakan toko makanan atau UMKM kecil tidak memiliki jasa antar, sehingga konsumen harus berhubungan dengan dua pihak secara terpisah, tidak terkoordinasi dengan efisien. Jika ingin memesan makanan, dengan adanya platform Gojek dan Grab menyediakan layanan jasa transportasi, toko makanan dan konsumen dengan mudah menyediakan dan memesan melalui aplikasi yang sering terhubung lewat kerjasama dengan penyedia aplikasi. Sangat membantu sektor informal meningkatkan omset penjualan para pedagang. Begitu juga dengan jasa antar melalui mobil dan motor. Para ojek pangkalan dengan mudah mendapatkan penumpang tanpa harus menunggu penumpang di pangkalan dan dapat melakukan pekerjaan kapanpun dan dimanapun, tidak dibatasi oleh waktu. Namun, ada ulama yang berbeda pendapat mengenai pemakaian aplikasi tersebut. Salah satunya pada aplikasi Grab dan fitur GrabFood yang melayani antar makanan. Ada yang tidak menghalalkan transaksi ini dan ada yang membolehkannya. Ulama yang tidak membolehkan transaksi tersebut karena dalam transaksi tersebut terdapat dua akad, yaitu adanya akad qard yang mengandung riba, persoalan tambahan biaya jasa sebesar 20% yang harus dibayarkan ke perusahaan Grab dari penjual makanan. Selain itu, beberapa mitra kerja sebagai pengemudi telah melaporkan perusahaan Grab ke KPPU dengan melakukan pelanggaran kemitraan, di mana mitra berada di posisi yang lemah karena perusahaan memberlakukan kontrak baku melalui kontrak elektronik, di mana ketentuan terkait dalam transaksi semuanya diatur oleh perusahaan Grab. Begitu juga dengan posisi konsumen sebagai pengguna aplikasi berada di pihak yang tidak memiliki daya tawar terkait peraturan yang dibuat perusahaan. Kontrak baku merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh perusahaan terlebih dahulu dan berlaku seragam kepada setiap pihak yang ingin melakukan transaksi pada perusahaan tersebut. Tidak ada tahapan negosiasi. Ini isi dari kontrak tersebut kebanyakan tidak adil bagi pihak yang memiliki posisi lemah, sehingga pengguna hanya menerima kebijakan yang telah dibuat. Calon pengguna hanya diberikan pilihan menerima segala ketentuan yang telah dibuat perusahaan dan menolak menggunakan jasanya. Jika menolak, konsekuensinya kehilangan hal yang ia butuhkan. Dan beberapa alasan yang menyebabkan posisi konsumen lemah ialah banyaknya produk yang ditawarkan, banyaknya merek, dan cara penjualannya yang bermacam-macam. Daya beli konsumen semakin meningkat dengan pertumbuhan penduduk yang besar. Banyaknya variasi merek yang berada di pasaran. Model-model produk lebih cepat berubah. Yang B, identifikasi masalah. Permasalahan yang timbul dari penerapan latar belakang pada studi di atas adalah: 1. Banyaknya pengguna aplikasi penyedia aplikasi jasa layanan transportasi daring. 2. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak yang terkait proses transaksi pada aplikasi penyedia jasa layanan daring. 3. Prinsip syariah pada aplikasi penyedia jasa layanan daring yang diberikan PT Grab Teknologi Indonesia. 4. Tinjauan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI terhadap akad yang digunakan perusahaan Grab ada di aplikasi Grab terhadap pengguna aplikasi. 5. Hubungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen atas percantuman klausula baku pada perjanjian dengan kontrak elektronik pada aplikasi Grab bagi pengguna aplikasi. Dan yang 6 atau yang terakhir, penetapan perjanjian baku pada kontrak elektronik terhadap pengguna aplikasi Grab.
C. Pembatasan dan perumusan masalah. 1. Pembatasan masalah. Penelitian ini fokus membahas kontrak elektronik pada perusahaan Grab yang pengguna aplikasi dalam menganalisis ketentuan percantuman klausula baku dari perusahaan Grab atau PT Grab Teknologi Indonesia yang menyediakan aplikasi Grab yang bertugas sebagai perantara antara pengguna aplikasi atau konsumen kepada pengemudi atau penjual makanan. Dalam ini, aplikasi Grab dengan fokus layanan GrabBike atau GrabFood. Dengan menganalisis ketentuan layanan, transportasi, pengiriman, dan logistik, atau ketentuan-ketentuan penggunaan khusus layanan GrabCar, GrabBike, dan GrabFood. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan substansi fatwa DSN MUI nomor 93 DSN MUI angka Romawi 4 tahun 2014 tentang keperantaraan dalam bisnis properti. 2. Perumusan masalah. Dari penerapan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain. Yang pertama, bagaimanakah kesesuaian substansi pada kontrak elektronik pada perusahaan Grab dengan pengguna aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai kesesuaian klausula baku. Dan yang kedua, apakah telah sesuai substansi dari ketentuan kontrak elektronik pada perusahaan Grab dengan pengguna aplikasi berdasarkan substansi fatwa DSN MUI nomor 93 DSN MUI 4 tahun 2014 tentang keperantaraan dalam bisnis properti. Dan yang tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian karya ilmiah ini yang hendak dicapai melalui kerangka teoritis dan sistematis merupakan suatu hal yang penting untuk mengetahui kegunaannya. Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian karya ilmiah ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana substansi dan ketentuan kontrak elektronik pada perusahaan Grab dengan pengguna aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai kesesuaian klausula baku. Dan yang untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana substansi dari ketentuan kontrak elektronik pada perusahaan Grab dengan pengguna aplikasi berdasarkan substansi fatwa DSN MUI nomor 93 atau DSN MUI 4 tahun 2014 tentang keperantaraan dalam bisnis properti. Berdua, manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, menambah wawasan keilmuan tentang transaksi jual beli sesuai perkembangan zaman dan dapat berguna untuk acuan penelitian selanjutnya terkait bidang ini. B. Manfaat praktis. Diharapkan dengan adanya penelitian ini menambah wawasan dan pemahaman penulis terkait perjanjian baku dan untuk mendapat menyelesaikan makalah pada ini. Selain itu dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melengkapi informasi terkait transaksi perjanjian baku pada kontrak elektronik yang digunakan pada layanan yang ditawarkan perusahaan Grab atau PT Grab Teknologi Indonesia terhadap pengguna aplikasi. Untuk masyarakat, khususnya pengguna aplikasi Grab, lebih hati-hati dalam menyetujui kontrak elektronik dalam bentuk klausula baku. Pengguna ini bisa mengetahui transaksi yang dilakukannya dengan perusahaan Grab apakah sudah sesuai syariat atau belum, dan agar perusahaan Grab dapat membuat klausula baku yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan
yaitu penutup. Ini ada kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu 1. Substansi dari ketentuan kontrak elektronik pada perusahaan Grab dengan pengguna aplikasi yang dalam bidang hal ini tercantum pada ketentuan layanan transportasi, pengiriman, dan logistik. Terdapat beberapa ketentuan di dalamnya yang tidak sesuai dengan ketentuan percantuman klausula baku pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tentunya pasal 18 tentang percantuman klausula baku ayat 1 huruf A dan B serta ayat 2 dengan ketidaksesuaian tersebut sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan pasal lainnya, antara lain pasal 2 terkait asas dan tujuan, pasal 4 terkait hak konsumen pada huruf A dan C, pasal 7 terkait hak kewajiban pelaku usaha pada huruf A, B, dan F, pasal 13 terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada ayat 1 dan 19 terkait tanggung jawab pelaku usaha pada ayat 2 ataupun substansi dari ketentuan kontrak elektronik pada perusahaan Grab dengan pengguna aplikasi yang dalam hal ini tercantum pada ketentuan layanan transportasi, pengiriman, dan logistik. Berdasarkan substansi fatwa DSN MUI nomor 93 DSN MUI 4 tahun 2014 sesuai dengan akad samsara. Namun dalam hal substansi fatwa DSN MUI nomor 93 DSN MUI 4 2014 sesuai dengan akad samsara. Namun dalam hal ini pengguna aplikasi harus memakai aplikasi untuk kebutuhan memenuhi solusi yang tidak bertentangan dengan syariat karena Grab dalam aplikasinya maupun penyedia layanan pada Grab tidak memberikan batasan pengguna aplikasi dan layanan yang sesuai dengan transaksi yang tidak dilarang syariah, sebab Grab bukanlah merupakan platform syariah. Demikian daftar pustakanya, saya ambil dari buku tersebut. Demikian hasil makalah saya. Apabila ada salah kata dan salah pembuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.